Terlalu banyak adegan jumpscare repetitif, nggak inovatif. Saya sudah bosan dengan aksi si setan yang merayap-rayap kayang di dinding. Mau sampai kapan adegan ini muncul di film horor lokal? Kecuali vibes-nya berbeda dan punya keterkaitan dengan isi cerita. Salam sinema sahabat sinemalogi. Tenung by Riza Saraswati dan Dimasta adalah film horor yang disutradarai Rizal Mantovani. Film ini dibintangi Aisyah Akila, Seroja Hafidz, Emir Mahira, Sonia Alisa, Humaira Zahra, dan lain-lain. Tenung bercerita tentang Ira yang diperankan Aisyah Akila merawat ibunya yaitu Linda yang diperankan Seroja Hafidz yang sakit goib. Ia mendapat informasi dari sosok misterius bernama Kang Fial bahwa Linda dikirimi tenung mematikan yang bisa mengakhiri nyawa mereka. Ira meminta bantuan kedua saudaranya yaitu Ari yang diperankan Emir Mahira dan Ara yang diperankan Sonia Alisa. Keduanya menyangkal penyakit Linda adalah penyakit goib, sampai Linda mati dan hidup kembali membawa teror pada mereka semua. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Tenung diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Risa Saraswati dan Dimas Tri Adityo, di mana tujuan novel tersebut ditulis adalah untuk digunakan sebagai souvenir nikahan mereka. Ya udahlah ya, tiap orang pasti memiliki proses kreatif yang berbeda-beda. Tenung hadir dengan menceritakan kisah klinik yang sebenarnya juga bukan barang baru. Mitos mayat jika dilompati kucing bakal bangkit lagi jadi benang merah di film ini. Memang benar-benar ada adegan kucing hitam melangkai mayat, tapi kemudian disangkal oleh dokter yang mengatakan bahwa Ibu Linda mengalami mati suri, sehingga kejadian yang dianggap goib tadi seketika sirna. Bu Linda menjadi orang berbeda dari biasanya. Nah, pertanyaannya, emang siapa Bu Linda ini? Kok bisa mengalami kejadian mati suri dan menjadi orang yang berbeda? Kalau di film sih hanya dijelaskan kalau Bu Linda adalah perempuan pelacur, perempuan lonte, perempuan yang nyari duit dengan menjadi pekerja seks. Bahkan diceritakan dia memiliki 3 orang anak yang lahir dari bapak yang berbeda-beda. Dan kini dia sudah pensiun, tinggal menikmati masa-masa kejayaannya. Bermalas-malasan sampai-sampai rambutnya memanjang dan mengeluarkan uban-uban manja menjuntai. Sudah mirip kuntilanak, kebiasaan yang ngerokok sambil ngisi TTS, tapi saya kurang tahu kenapa dia pensiun. Kenapa dia bisa-bisanya memanjangkan rambut dan kenapa perempuan tersebut seakan memiliki hoarding disorder. Saya kira di awal film kita yang diperkenalkan dengan karakter yang cukup eksentrik. Nampaknya pelan-pelan kita sebagai penonton malah bosan dengan karakter tersebut. Bu Linda bentukannya dibikin berbeda dengan manusia kebanyakan. Dan hasilnya ya memang benar-benar beda, semacam perempuan yang keranjingan cosplay wewe gombel. Sekuat tenaga Seroja Hafidz total dalam berakting, tetap saja naskah yang busuk malah menjadikan semacam badut perempatan yang memohon pengen dikasihani. Bu Linda terlalu belak-belakan menjadi lonte. Seandainya di awal film identitas itu dirahasiakan, mungkin karakter Bu Linda bisa lebih kuat lagi. Perlu digarisbawahi, sosok Bu Linda sebenarnya sudah cocok sebagai sosok misterius. Namun ketika dari awal karakter misteriusnya udah diungkap, sehingga karakter statue dan rambut panjangnya itu nggak berguna sama sekali. Malah jadi momen yang aneh saat salah satu anaknya menyisir rambut Bu Linda. Hey Ira, kau itu lagi nyisirin emak kau yang berambut megaloman ya, bukan rambut Barbie. Jadi saya geli sih ngeliat itu. Mungkin Bu Linda adalah sosok yang menyebalkan dalam hidup, sehingga ketiga anaknya ikut-ikutan menyebalkan. Bahkan salah satu anaknya lebih menyebalkan dari dia. Kepolosan seorang Ira membuatnya sangat terasa menyebalkan. Terkadang dalam film horor selalu diselipkan modelan karakter seperti ini. Hanya saja Ira nggak mengalami perkembangan karakter yang signifikan, sehingga sebagai karakter utama kita tidak merasakan empati atas perjuangan seorang Ira. Kita sebagai penonton nggak terlalu peduli dengan nasib Ira ke depannya. Film ini menjual kisah persantetan tapi dengan metode jadul. Elemen-elemen yang digunakan benar-benar sangat usang.
Tahun 2023 ada series yang berjudul Teluh Darah. Meskipun series, film ini tidak memiskinkan konsep dari persantetan yang sebenarnya cakupannya bisa lebih luas untuk digali. Nggak hanya sebatas, kau dendam, ku santet kau. Sebab akibatnya pokok permasalahannya pun sangat nggak kuat. Sehingga untuk bisa memutuskan siapa yang antagonis dan mana yang protagonis seperti nggak diperlukan lagi. Semuanya melebur menjadi bias, yang terpenting sihir tenung dan yang lainnya musnah terbakar. Ada salah satu karakter di film ini yang eksistensinya sebenarnya bisa diolah menjadi lebih baik, yaitu Kang Vial. Karakter yang awalnya berasal dari salah satu rubrik sahabat pena di sebuah majalah, namun akhirnya perlahan-lahan menjadi tokoh nyata dan terlibat langsung dengan permasalahan Ira. Hanya saja justru kedatangan Kang Vial malah tidak berdampak banyak saat tragedi itu terjadi. Eksistensinya seakan dibutuhkan hanya untuk keperluan plot twist semata. Itu pun plot twistnya kelihatan banget sangat dipaksakan. Serba kebetulannya benar-benar menyebalkan. Jadi melihat hal seperti ini seakan menyadarkan saya bahwa sekarang itu tahun 2025 loh ya, bukan tahun 2000-an. Film ini mengandung gambar-gambar yang harusnya tidak perlu diekspos berlebih. Terlalu mengumbar adegan merokok, bisa jadi hampir separuh pemainnya adalah perokok. Scene merokok seakan menjadi isyarat bahwa keluarga yang punya masalah harus dipenuhi oleh asap rokok yang nyembul kemana-mana. Lagi-lagi menjadi terasa menyebalkan. Karena tanpa merokok pun bentukan Bu Linda sudah aut-autan penuh masalah. Sudah terlalu banyak keganjilan dan kejanggalan dalam penceritaan di film ini. Sebagai penonton, saya butuh penjelasan dong kenapa ada tangan-tangan goib yang muncul. Maksudnya kenapa harus tangan? Kan bisa saja sosok berwujud utuh. Kenapa harus tangan-tangan yang gemerayang? Kemudian kehadiran kucing hitam yang sebenarnya menjadi penyebab dari hal-hal ganjil itu pun gak dijelaskan kenapa harus kucing hitam. Itu kucing hitam asal usulnya gimana? Kok di ending film membuat film ini malah jadi gak jelas? Backstory dari masing-masing anak Bu Linda, apa pekerjaannya, kenapa mereka mau untuk kembali pulang setelah minggat bertahun-tahun dari rumah. Di sini konfliknya menjadi terasa dangkal dan mengada-ada. Ditambah lagi kehadiran Kang Vial yang tidak memiliki sumbangsi apapun di proses penyelamatan kecuali untuk kebutuhan plot twist. Termasuk juga kemunculan dukun yang outfitnya sengaja dibikin lain dari biasanya, namun tidak memiliki arti lebih. Malah menjadikan scene paling absurd di antara scene-scene lainnya. Oh ya, satu lagi, ketambahan scene boneka kuyang yang benar-benar beda. Anak sekecil itu berhadapan dengan miniatur kuyang itu spektabingits. Terlalu banyak adegan jumpscare repetitif, nggak inovatif. Saya sudah bosan dengan aksi si setan yang merayap-rayap kayang di dinding. Mau sampai kapan adegan ini muncul di film horor lokal? Kecuali vibes-nya berbeda dan punya keterkaitan dengan isi cerita. Sementara film ini hanya untuk kebutuhan serem-sereman aja, walau sebenarnya juga melempem gak ada serem-seremnya. Karena memang sudah pernah ada dan berulang-ulang. Harusnya film ini rilis 20 tahun yang lalu. CGI murah meriah dengan scoring yang bikin gagal ginjal. Pada akhirnya saya hanya bisa berharap tipis banget supaya Rizal Mantovani kembali sadar bahwa dia pernah menggarap trilogi kuntilanak yang fenomenal. Dia juga yang menjadi pelopor film horor pasca reformasi lewat Jelangkung. Demikian video reaksi dari film Tenung by Risa Saraswati dan Dimasta yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.